Sebuah kisah yang diambil dari buku berjudul Pudarnya Pesona Cleopatra, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Aku adalah seorang pemuda lulusan Mesir yang berprofesi sebagai seorang dosen. Sudah cukup umur, maka ibuku meminta aku untuk menikah dengan seorang gadis yang menjadi pilihannya. Seorang gadis yang sudah dijodohkan oleh ibuku dan temannya itu sejak kami masih berada di dalam kandungan. Ibuku mengatakan, menikahlah dengan dia. Namanya Raihana, seorang penghafal Quran. Gadis yang jelita, yang ayu, baik hatinya, lemah lembut tutur katanya. Kau tahu, ibu akan memilihkan yang terbaik untukmu, kata ibuku. Kemudian aku berkata, ibu, aku tidak mengenal gadis tersebut. Lalu ibuku mengatakan, percaya pada ibu. Dia gadis yang cocok sekali untukmu, dia sangat baik, dia penghafal Al-Quran. Dia akan menuruti semua kata-katamu. Dia gadis yang sangat patuh terhadap orang tuanya, apalagi nanti kepada suaminya, kata ibuku. Lalu karena aku berpikir bahwa ibuku adalah satu-satunya orang tuaku, dan aku sangat ingin sekali berbakti kepada ibuku tersebut, maka dengan berat hati aku pun mengiyakan. Maka terjadilah proses hitbah itu, dan ketika pertama kali aku memandangnya, rupanya biasa-biasa saja. Aku memiliki sebuah bayangan, sebenarnya aku akan menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita seperti titisan Cleopatra. Seperti gadis Mesir, cantik, tinggi, putih, matanya bulat dan hidungnya mancung. Tidak seperti Raihana, seorang gadis Jawa yang biasa-biasa saja. Rupa Raihana benar-benar bukan idamanku. Namun aku berusaha untuk mencintainya. Maka terjadilah proses pernikahan itu dan aku lihat wajah Raihana sangat sumringah ketika orang-orang menyalaminya satu persatu. Dan bagiku pernikahan ini bukanlah sebuah kebahagiaan, melainkan sebuah malapetaka bagiku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seorang gadis yang tidak aku cintai dan rupanya biasa-biasa saja. Di hari-hari pertama pernikahan, aku mencoba untuk berpura-pura mencintainya. Aku mencoba untuk berpura-pura bersikap lembut terhadapnya. Tapi ternyata aku tak bisa berpura-pura lagi. 2 bulan setelah pernikahan, aku menunjukkan sikapku yang tidak suka pada Raihana. Aku kaku saja padanya, tidak bereaksi dengan semua rayuannya. Dan Raihana tetap menjadi istri yang baik sebenarnya. Ia melayaniku dengan sepenuh hati. Ia menyiapkan semua kebutuhanku. Dia sangat menyayangiku, tapi tidak denganku. Suatu ketika pernah aku kehujanan. Dan Raihana menyambut aku di depan pintu. Dan kemudian membawakan aku handuk dan membuatkan aku wedang jahe. Dan aku pun diam saja tanpa berucap sepatah kata pun. Aku mulai merasa muak dengan Raihana. Aku mulai merasa tidak suka dengan semua apa yang dilakukannya. Maka suatu ketika Raihana bersimpuh di kakiku dan menangis. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Katakan mungkin aku yang salah. Mungkin aku yang kurang dalam pelayananku terhadapmu. Kenapa engkau dingin sekali terhadapku, suamiku? Sekarang kau memilih untuk tidak lagi tidur satu ranjang denganku. Kau memilih untuk tidur di ruang kerjamu. Katakan kesalahanku apa agar aku bisa perbaiki, kata Raihana merintih di depanku. Tapi bagiku, ocehan Raihana seperti penjual jamu saja. Aku benar-benar tidak suka padanya. Raihana hamil ketika itu. Dan di usia kehamilannya yang ke-6 bulan, ia memutuskan untuk tinggal dengan ibunya. Dan aku sangat bersyukur karena Raihana tidak lagi berada di hadapanku. Aku bebas. Dan aku pun tidak ingat lagi dengan Raihana. Aku menjalankan tugasku sebagai seorang dosen seperti biasa. Dan ketika aku berada di kampus, aku mendengar betapa banyak orang-orang yang membicarakan seorang dosen bernama Agung. Kata teman dosenku, kau tahu kisah tentang Agung? Siapa itu Agung? Dosen muda yang sangat berprestasi. Dia mendapatkan beasiswa S2 di Australia. Dan dia berhasil menyunting seorang wanita dari anak dosennya tersebut. Dan kau tahu, istrinya itu cantik jelita.
Ketika istrinya itu datang ke kampus ini, semua orang geger karena kecantikannya yang luar biasa. Tapi kau tahu, ketika pada akhirnya Agung mendapatkan beasiswa S3 dan ia mengajak istrinya tersebut dan anaknya, ternyata beasiswa S3 di Amerika itu sang istri selingkuh. Karena kecantikannya, justru sang istri menjadi selingkuh. Kasihan sekali Agung, kata teman-temanku. Seandainya dia memilih Zainab. Siapa Zainab? Kataku. Zainab adalah seorang putri dari Kiai. Pak Kiai pernah mengatakan kepada Agung ketika itu, Agung, aku ingin engkau menikahi anakku. Aku menawarkan anakku bernama Zainab. Tapi Agung menolak Zainab mentah-mentah. Bahkan ketika Agung bersekolah di Australia ketika itu, Pak Kiai mengatakan Zainab akan setia menunggu Agung. Tapi lagi-lagi Agung senantiasa menolak Zainab. Kau tahu? Betapa meruginya si Agung ini karena tidak jadi menikah dengan Zainab, justru memilih sang orang cantik tersebut. Zainab adalah seorang penghafal Al-Quran. Zainab adalah orang yang sangat turut dan baik budi pekertinya. Dia sekarang sekolah S2 di Prancis dan kemudian mendapatkan suami orang Pakistan. Luar biasa, sayang sekali Agung. Sekarang dia sedang menjalankan terapi di sebuah rumah sakit jiwa. Mendadak aku teringat dengan istriku Raihana. Dan kemudian dalam hatiku berucap, walaupun Raihana wajahnya biasa-biasa saja. Dan walaupun aku tidak cinta pada Raihana, tapi kalau istriku itu berselingkuh, pasti akan aku bunuh dia. Bagaimanapun juga Raihana itu adalah istriku. Dan beberapa saat kemudian aku ditugaskan untuk pergi ke daerah Puncak. Dan di Puncak itu aku mendapatkan kisah lagi dari seorang temanku bahwa dia sangat menyesal karena menikah dengan seorang wanita cantik asal Mesir. Dan ternyata lagi-lagi wanita cantik tersebut berselingkuh dan temanku itu mengatakan, beruntunglah engkau yang menikah dengan seorang gadis Indonesia bernama Raihana. Dia penghafal Al-Quran, dia sangat mencintaimu, dia sangat sabar dan patuh terhadapmu. Dia tidak berselingkuh, beruntunglah dan bersyukurlah engkau. Mendadak aku tertegun dan aku pulang ke rumah. Aku kemudian merasa rindu yang tiba-tiba dengan Raihana. Air mataku pun menetes. Kenapa aku tiba-tiba merasa rindu dengan Raihana? Sudah hampir 2 bulan aku tidak bertemu dengan Raihana dan aku melupakan Raihana begitu saja. Maka aku pun pada akhirnya membeli emas yang sangat banyak dan baju yang sangat banyak untuk Raihana. Dan aku membelikan baju-baju bayi untuk anakku nanti. Dan aku pun ketika kembali ke kamar Raihana, aku melihat ada beberapa kertas tersembul di antara kertas-kertas lainnya. Dan aku baca kertas-kertas itu. Itu tulisan Raihana. Dan Raihana menulis, ya Allah, aku ini perempuan biasa, wahai Allah. Sudah selama 6 bulan lebih aku menikah dengan suamiku. Dan kemudian dia tidak mau menyentuhku, wahai Allah. Kau tahu aku wanita biasa yang juga punya hasrat biologis, wahai Allah. Terima kasih ya Allah, kau menerangkan hatiku dengan Al-Quran sehingga aku tidak melakukan perbuatan maksiat karena suamiku tidak mau menyentuh dan membelaiku lagi. Wahai Allah, berikan kesabaran untukku untuk bisa setia terhadap suamiku. Aku mencintainya karena Allah. Aku mencintainya karenamu, wahai Allah. Berikanlah aku kesabaran untuk bisa menghadapi suamiku. Tulis Raihana dalam kertas tersebut. Maka air mataku pun tumpah ruah. Aku segera mengambil kendaraanku dan aku mau memacu dengan cepat kendaraanku tersebut untuk pulang ke rumah mertuaku. Aku ingin bertemu dengan Raihana dan aku ingin mengatakan betapa aku sangat mencintai Raihana. Dan sampai di rumah mertuaku langsung memelukku dan terisak-isak. Dia mengatakan, seminggu yang lalu Raihana terpeleset di kamar mandi, wahai menantuku. Kau kemana saja selama ini? Kami menelponmu tidak bisa, kami menyusulmu ke rumah kau tidak ada, kau kemana? Ada apa dengan Raihana, Bu? Kataku. Dan kemudian ibuku mengatakan, Raihana dan anakmu telah tiada. Dia telah pergi. Raihana meninggal ketika ia jatuh dari kamar mandi. Dan sebelum ia meninggal, ia berpesan kepadaku, tolong ibu sampaikan kepada suamiku, aku minta maaf. Kalau selama ini apa yang aku lakukan belum cukup. Kalau selama ini apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa di matanya.
Aku berusaha menjadi istri yang baik baginya. Tapi aku tahu itu belum cukup. Aku minta maaf karena telah menyengsarakan dirinya. Tolong sampaikan pada suamiku begitu aku sangat mencintainya. Dan apa yang aku lakukan pada saat itu, aku tak bisa lagi membendung air mataku. Aku ingin memuliakan Rehana di sisa-sisa hidupnya, tapi aku terlambat. Maka ibuku mengajak aku untuk pergi ke tanah yang masih basah dengan gundukan. Dan ada 2 nisan di sana, nisan Rehana dan nisan anakku. Dan aku berucap kepada Rehana, Rehana, akulah manusia yang paling bodoh di muka bumi ini. Allah sudah menganugerahi aku seorang istri yang baik. Allah sudah menganugerahi aku seorang istri yang senantiasa melayaniku dengan baik. Tapi apa? Aku ini manusia pria yang begitu bodoh dan tidak menghargai kesetiaan. Aku terlalu terlena dengan kecantikan-kecantikan wanita di luar sana. Aku melupakan dirimu, wahai Rehana. Maka saat ini aku ingin mengatakan padamu, walau kau tak lagi mendengarnya, aku sangat mencintaimu. Aku berharap aku terus berada bersamamu. Aku terus berharap bahwa aku akan bertemu lagi di syurga, wahai Rehana. Aku mencintaimu, ucapku. Tapi apalah aku ini, laki-laki yang bodoh ini, yang tidak punya hati ini. Aku mengabaikan cinta dari istriku. Kisah ini mendatangkan pembelajaran yang luar biasa untuk kita. Betapa banyak di antara kita orang-orang yang senantiasa melalaikan, yang senantiasa menyia-nyiakan cinta dari seorang pasangan yang telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita. Lihat, cinta itu baru terasa kedalamannya setelah orang itu telah tiada. Maka janganlah menjadi pria yang menyesal. Janganlah menjadi pria atau wanita yang menyia-nyiakan kebaikan dari pasangan sebelum ia pergi untuk meninggalkanmu. Bersyukurlah dengan pasangan terbaik yang Allah berikan padamu. Dialah jodoh terbaikmu. Bersyukurlah dan mudah-mudahan keluarga kita dilimpahi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Bersyukur, menerima dan meyakini jodoh kita adalah jodoh yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi